pertiwi, juga ku ingin tahu segala sesuatu. Ku jelajahi cakrawala ilmu, ku arungi samudra informasi, juga ku gali ilmu, karena ku telah berjanji untuk jadi cerdas, berlipat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Masih puasa ya? Baik, saya di sini ingin menyampaikan program yang akan kita jalankan atau kita laksanakan di sekolah kita. Jadi nama programnya itu adalah Eka Bunda. Ayo membaca sebelum belajar. Kenapa namanya Eka Bunda? Alasannya karena dari nama tersebut mendeskripsikan isi kegiatan, kemudian sederhana dan insya Allah akan mudah diingat. Apa Bapak Ibu namanya? Zumba. Jadi tujuan programnya adalah ini termasuk program kurikuler sebagai upaya pencapaian kompetensi keterampilan dan karakter melalui penguatan pendalaman materi serta untuk mengembangkan generasi yang gemar literasi dan menciptakan interaksi positif antara murid-murid serta penguatan karakter, profil, belajar Pancasila. Jadi jenjang yang menjadi target program ini adalah kelas 1 dan sampai kelas 5. Jadi apa itu Aceh Bunda? Sudah disampaikan ya, merupakan program kurikuler di bidang literasi dengan pendekatan berbasis aset atau kekuatan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekitar sekolah. Jadi kita bisa pakai model aset fisik ya, aset fisik ya, misalkan sekolah, job baca. Yang kedua, acara lomba ini diharapkan nanti murid kita ini dapat melakukan kegiatan literasi, salah satunya membaca atau jenis kegiatan lain seperti bercerita, kemudian menyampaikan kembali kepada teman-teman di kelas. Oke, program ini akan melibatkan kepemimpinan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Jadi nanti kita akan melibatkan murid kita juga untuk merencanakan atau menanyakan jenis kegiatannya ada apa saja ya. Dengan latar belakang kenapa ada program Academia ini, yang pertama perencanaan program berbasis data berdasarkan hasil rapor pendidikan kita 2 tahun yang lalu. Itu nilai literasinya masih kecil ya, walaupun di rapor pendidikan kita yang terakhir sudah 100%. Jadi di sini saya berharap adanya konsistensi nanti di tahun ini kalau ada yang beda lagi juga akan mendapatkan nilai literasi ini juga akan tetap stabil di 100%. Kemudian kebermanfaatan programnya yang pertama tentunya dalam pelaksanaan kegiatan AMDK ini untuk murid kelas 5 akan mengukur kompetensi literasi siswa. Yang kedua, siswa kelas 9 dan lainnya akan senang dengan kegiatan literasi. Oke, jadi gambaran umumnya itu seperti apa acara lomba ini? Berisi kegiatan diantaranya membaca nyaring perorangan, menceritakan kembali buku yang dibacanya, mendengarkan teman yang bercerita, membangun potensi yang dimiliki murid, dan menceritakan tentang kegiatan sehari-hari murid. Bapak Ibu, kita sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan literasi ya di kelas sebelum belajar. Jadi kapan acara lomba ini akan dilaksanakan? Jadi setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis sebelum memulai pembelajaran dengan durasi kurang lebih 10 menit. Nah, nanti setiap siswa yang sudah membaca satu jenis atau satu judul buku, nanti siswa itu akan menulis isi buku yang dibacanya ke dalam sebuah tulisan singkat. Nah, nanti boleh kita tempel hasilnya ke mading kelas kita. Kemudian siswa yang bercerita di foto atau direkam, kemudian kita bisa posting di posting kita. Nah, murid diberikan ruang komentar juga untuk saling menilai atau memberikan masukan terhadap sajian informasi buku murid. Nah, kemudian buku yang sudah dibaca oleh satu murid di kelas tertentu itu bisa ditukar dengan yang ada di kelas lain. Nanti untuk terlibat pelaksanaan kegiatan ini
alasan program Acara Muda ini. Yang pertama, jadi murid kita akan gemar membaca, menulis, ataupun menceritakan kembali isi bacaan yang dibacanya. Melatih keterampilan berbahasa murid yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non akademik. Kemudian menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajar sendiri, memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita agar dapat bermanfaat dan berpihak kepada murid. Kemudian memberikan kesempatan bagi murid untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan berbahasanya dalam mengenai informasi melalui kegiatan yang menyenangkan. Jadi dalam merancang program yang berdampak positif pada murid ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan aset atau sumber daya yang ada di sekolah kita ini sebagai sebuah kekuatan. Upaya perubahan positif yang terjadi adalah bahwa suatu program baik itu intra-kurikuler maupun ekstrakurikuler hendaknya melibatkan murid dalam prosesnya baik itu suara, pilihan maupun kegiatan. Nah, dengan perannya guru menyusun program yang digali dari potensi murid sendiri dan dilaksanakan oleh murid. Program ini disusun dengan memperhatikan tahapan. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan program ini dapat berjalan di sekolah kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila itu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ku ingin tahu tingginya langit, ku ingin tahu dalamnya laut, juga ku ingin tahu luas bumi pertiwi, juga ku ingin tahu segala sesuatu. Ku jelajahi cakrawala ilmu, ku arungi samudra informasi, juga ku gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Puasa semuanya? Puasa. Masih puasa. Berarti ini sudah masuk hari keberapa puasa? 4. Hari ke-4. Ada yang sudah hari ke-5 ya. Mungkin puasanya sudah lebih dulu. Nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan kuat sampai azan maghrib nanti ya. Tetap harus semangat. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya, semuanya berdiri. Kita pecahkan ketegangan di ruang rapat ini, oke? Ya, tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Oke, boleh duduk. Masih tegang kan? Masih tegang kan? Oke. Ya, anak-anak, jadi Bu Purwa kumpulkan kalian di sini. Tujuannya adalah Bu Purwa ingin berdiskusi dengan kalian semua, perwakilan dari setiap kelas ya. Dari kelas 1 mana? Dari kelas 1? Oke, kelas 2, kelas 4, kelas 3, kelas 6. Oke, terima kasih ya sudah memenuhi undangannya Bu Purwa untuk hadir di ruang rapat ini. Anak-anak semuanya, jadi tujuannya Bu Purwa mengundang kalian di sini adalah tadi ya yang sudah Ibu sampaikan. Jadi Ibu mau mengajak kalian sharing atau berbagi atau diskusi tentang kegiatan atau program yang sudah ada di sekolah kita. Nah, apa sih kegiatannya yang sudah berjalan di sekolah kita tuh? Kalau sebelum belajar kan ada kegiatan yang namanya literasi, iya kan? Nah, contohnya kegiatan literasi itu apa sih, Nak? Siapa yang mau jawab? Yang sudah dilakukan di kelas? Membaca. Itu sudah kita lakukan. Terus apa lagi? Emil? Bercerita. Siapa lagi? Krista? Membaca, bercerita, terus berpantun. Terus membaca puisi, melakukan kegiatan drama, ya. Terus apa lagi? Kita sudah melakukan kegiatan itu ya ternyata ya di sekolah kita. Nah, kemudian apa sih, ada hal-hal yang membuat kalian menyenangkan dari kegiatan literasi itu? Kenapa senang nggak dengan kegiatan literasi itu? Senang. Senang ya.
Alasannya kenapa? Siapa yang tahu? Karena dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Oke, jadi salah satunya adalah dapat menumbuhkan rasa percaya diri ya siswa di antara siswa itu. Terus apa lagi? Selain menumbuhkan kepercayaan diri, ada lagi yang menjawab? Lebih berani ya, maju ke depan ya, jadi nggak takut lagi. Kemudian kegiatannya tadi kalian sudah sebutkan ya. Terus kalian suka nggak kegiatan literasi yang sudah berjalan di sekolah kita? Suka ya? Mau tetap berjalan, mau tetap ada? Mau. Oke, nah sekarang beberapa punya ide Nina. Jadi punya prakarsa perubahan. Nah ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan kalian, insya Allah kebutuhan belajar kalian di sekolah kita. Apa itu prakarsa perubahannya? Nah akan dulu bacakan. Prakarsa perubahannya adalah menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik sehingga terlibat aktif dalam proses pembelajarannya sendiri dan menguatkan interaksi Acalunda. Nah, program itu apa namanya? Acalunda. Acalunda ini nanti di kegiatannya bisa kita lakukan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, tujuannya apa sih Acalunda ini? Ya, supaya kalian tahu, Acalunda ini adalah sebuah program kurikuler sebagai upaya pencapaian kompetensi atau keterampilan berbahasa kalian. Jadi keterampilan berbahasa itu kan ada kemampuan untuk menyimak, mendengarkan, berbicara, membaca ya. Jadi diharapkan kemampuan itu akan berkembang pada kalian gitu ya. Dan tentunya akan menciptakan interaksi positif antara murid-murid serta penguatan karakter profil pelajar Pancasila gitu anak-anak ya. Interaksi positifnya apa? Contohnya dari kegiatan kita mendengarkan, misalnya mendengarkan cerita teman. Berarti apa interaksi positifnya? Menyimak, kita menghargai cerita orang lain. Dapat ya. Oke, itu dia. Oke, anak-anak ada yang mau disampaikan lagi nggak? Nih, jadi Pura akan kasih tahu juga nih gambaran umum program Acalunda ini. Nanti insya Allah akan kita laksanakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis sebelum kalian belajar di kelas bersama guru kalian masing-masing. Nah, kegiatannya ini kurang lebih kita akan tetap semangat dalam melaksanakan program yang Bu Purwa gagas ini. Oke? Suka nggak kira-kira apa namanya tadi programnya? Acalunda. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau berbicara lagi, berpendapat lagi, boleh? Sudah cukup? Oke, Bu Purwa akhiri saja kegiatan kita hari ini, diskusi kita hari ini. Terima kasih karena kalian sudah hadir. Ya, kalian nanti boleh kembali lagi ke kelas untuk belajar. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah kata dari Bu Purwa. Ibu tutup kegiatan kita, diskusi kita dengan mengucap alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Cadunya, oh menulis aksara hidupkan bermakna. Buat hidup bermakna. Kita cerita, bangun pertiwi. Kita mulai berliterasi. Literasi bantu berantas kemiskinan. Literasi